Yo, pengguna malware, balik lagi di channel ini. Kali ini kita mau bahas modul performance andalan kita nih. Apalagi kalau bukan Thunderclash Next Gen versi 1.55 rilis. Nah, kalau mungkin yang udah pada join grup Telegram, udah pada nyoba tuh versi 1.53 kemarin, ikut beta test ya. Makasih yang udah ngasih feedback. Makasih juga yang udah ngatain malware bangsat. Makasih juga yang ngeluh doang nggak ada donate, tapi nggak dipaksa ya. Nah, yang penting kita have fun aja di sini. Oke, pertama dalam model ini kita buka dulu web UI-nya. Ada mode dan juga ekstra di sini. Di mode itu ada 3 mode, ada power save, balance, dan performance. Kita lanjut ke mode power save dulu. Nah, di power save ini kalau kalian pakai mode ini, CPU itu bakal dibatasi jadi setengah. Kalau kita lihat langsung ya, ini yang kasat mata aja ini ya, CPU bakal dibatasi jadi setengah ya, jadi setengah, nggak bakal naik ke 2200 ya kan, ataupun 2000, tetap setengah. Nah, selain itu juga ditambah berbagai optimasi biar baterai makin awet tapi nggak nge-lag gitu. Ini cocok banget buat menghemat daya tapi yang pengen tetap smooth ya, nggak sesmooth itu ya, tapi tetap masih bisa dipakai lah HP-nya. Lanjut kita ke mode default, ada balance. Di mode balance ini nggak ada limit aneh, jadi tetap seimbang antara performa dan juga sama baterai. Ini cocok untuk daily use, untuk scrolling, untuk multitasking tipis-tipis. Ini cocok ya mode balance. Kalau kalian rasa masih kurang gitu, ada mode performance di sini. Di mode performance ini semua itu digeber maksimal lah, CPU, GPU semua digeber maksimal. Ini cocok untuk kalian yang pengen performance maksimal, mau multitasking berat, main game, ini cocok banget ini ya. Ini CPU bakal di lock maksimum dan juga optimalisasi semua bakal di boosting CPU, GPU. Tapi ingat, ada yang harus dikorbankan, baterai. Jangan kalian mau gacor tapi hemat daya, goblok namanya. Oke, kita balikin dulu ke balance, lanjut ke ekstra. Nah, di ekstra ini kita ada langsung nampak ini SKGL rendering dan juga SKVK rendering. Nah, ini opsi rendering. Kapan dipakai? Bang, aku pakai GSI gay bang. Nge-lag nge-scroll pakai SKGL. Bang, aku main game bang, PUBG pakai SKGL. Bang, aku main game bang, Call of Duty Mobile pakai SKVK. Kenapa? Karena ini dipakai untuk khusus game yang support Vulkan, PUBG New State, Garena Free Fire nggak mungkin ya, Delta Force, Call of Duty Mobile itu pakai Vulkan. Aktifin dulu Vulkannya baru kalian buka gamenya, jangan buka dulu gamenya baru kalian aktifin Vulkannya. Nggak bakal ke apply Vulkannya itu kalau kalian buka dulu gamenya, karena game itu membaca rendering yang default pas mereka dibuka gitu. Jadi kalau kalian buka dulu gamenya, kalian pasang rendering Vulkan, nggak bakal jalan Vulkannya. Oke, lanjut ke color boost. Color boost ini untuk ngeboosting warna colornya. Jadi yang merah makin merah, yang kuning makin kuning, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Saran saya sih nilainya cukup 1,4 aja udah ngejreng banget dan nyaman di mata. Jangan 0, jadi ya buta-buta warna abu-abu nanti ya. 1,4 aja udah cukup. Kalau mau buta 5 boleh ya, cepat buta 1,4 aja cukup lah ya. Gila. Lanjut ke whitelist. Whitelist ini kalian masukkanlah aplikasi, daftar package name aplikasi kalian yang nggak mau di kill ketika kalian jalankan action button untuk nge-free RAM. Jadi tombol ini bukan mainan, ini tombol untuk nge-kill aplikasi background dan juga membebaskan RAM kalian biar lega. Biar aplikasi kalian kayak WhatsApp nggak di kill, masukin ke sini gitu. Nah, di game list Thunderclash ini punya mode otomatis, jadi kalian masukin aja nama package game kalian di sini, kalian simpan di sini. Oke, kalian buka game, otomatis masuk mode performance tanpa capek-capek manual tiap kali main game. Nanti ketika selesai main game bakal balik ke mode balance otomatis. Oke, selanjutnya ada change background. Ini banyak yang nanya, tinggal gimana cara makainya bang ya, gampang. Kalian tinggal
cari aja file yang mau kalian ganti sebagai gambar. Misalkan kalian download gambar, nama gambarnya itu image.png, di folder download kalian masukin aja SD card, download image.png, apply, selesai, ya kan. Oke, lanjut kita ke menu utamanya yang terbaru di Thunderclash versi 1.5.5 ini, itu adalah menu add-on. Yang pertama adalah enable disable lock. Nah lock ini kerjanya nyatet apapun yang terjadi di HP kalian, dicatatnya. Jadi dia buang-buang resource tenaga kalau kalian bukan developer yang penting untuk catat sesuatu kayak error kalian penting, ini errornya apa. Kalau nggak penting udah disable aja gitu. Ini sekalian disable karena panik, tapi kalau kalian pengen nggak di disable, matiin aja, dia bakal restore apa yang disimpan sama dia. Oke, kalau aku sih aku disable aja. Lanjut, selanjutnya itu ada bypass charging. Bypass charging ini support di beberapa device dan mungkin nggak support di Snapdragon karena Snapdragon itu biasanya nggak expose path untuk bypass chargingnya secara langsung ya. Jadi dia biasanya level kernel, jadi nggak bisa dampak gitu di mana sih jalur untuk bypassnya tuh nggak dapet ya. Tapi kalau MediaTek harusnya sih bisa-bisa aja. Untuk device lain bisa dicoba. Jadi sebelum pakai bypass charging kalian harus edit dulu bypass charging thresholdnya. Misalkan di sini bypass chargingnya itu di set di 65. Jadi ketika baterainya itu 65 di atas 65 ataupun 65, jadi dia itu bakal bypass, ngecasnya bakal lambat gitu, hampir 0 mAh lah, hampir 0 lah gitu, 0, gitulah gitu ngecasnya ya. Jadi untuk device yang support bakal aktif bypassnya, tapi kalau untuk device yang nggak support bypass, chargingnya bakal ketahan di resist gitu ya. Kayak kamu tuh punya HP ngecas di 100%, nah HP-mu tuh auto ngekat chargingnya gitu loh, jadi baterainya berkurang. Sama kayak ini sistemnya gitu. Jadi HP itu punya sistem itu keamanannya. Jadi walaupun HP nggak support bypass charging, bukan berarti bypass charging ini gimmick ya. Jadi misalkan kalau bypass charging itu langsung ke mesin, kalau ini tetap ke baterai, kalau yang nggak support ya tetap masuk ke baterai dayanya, tapi kecil banget, jadi nggak membebanin daya, nggak membebanin bateraimu, nggak jadi gembung baterainya. Oke, lanjut kita misalkan ke menu apa lagi, kita ke menu saya disable GMS ya. Jadi GMS ini Google Service ya. Jadi kalau kalian main game, kalian aktifin ini, maka service Google bakal berhenti. Nah gunanya apa? Untuk nambah RAM biar lega dan juga biar CPU nya lebih ringan, karena proses ini pasti makan CPU dan juga RAM. Nah jangan dipakai kalau game kalian login Google, karena nggak bakal bisa login nanti Googlenya. Oke, dan setelah main game ini bakal otomatis off. Lanjut ke select governor. Governor ini kayak kita bilang itu mode bawaan kernelnya ya kan. Kalau awalnya default HP ku tuh Sugov, ini dia adaptif tapi lebih cenderung ke minim gitu. Dia adaptif tapi lebih cenderung ke maksa ke min gitu. Kalau aku set ke power save, bakal muncul notifikasi dan juga locknya di sini di bawah ya. Kita ngelek-ngelek dikit, kita cek di sini, governornya bakal berubah ke power save dan CPU bakal di lock minus. Ini emang standar power save tuh begini, mode power save pasti begitu semua di HP. Governor ini sesuai dengan HP kalian, kernel kalian support apa aja bakal tampil di sini. Jadi kalau nggak support nggak bakal tampil ya. Oke, lanjut kita ke ZRAM control. ZRAM ini adalah kompresi dari RAM. Jadi kalau RAM fisik itu nyimpan data cache aplikasi yang bakal dipakai kalau misalkan aplikasi itu lagi running atau digunakan, ditutup, dipakai sebentar, dibuka lagi, tersimpan cache-nya, datanya itu di RAM. Nah ZRAM ini ngekompres data tadi biar lebih kecil gitu. Nah tipe-tipe kompresinya atau mesin untuk kompresnya tuh beda-beda tiap HP. Ada yang LZ4, JSTD, LZO. Nah ini tergantung HP kalian support yang mana. Kalau bang ini bedanya apa bang? Coba tanya Google ya, kepanjangan nanti videonya. Kalau aku pribadi sih pakai LZ4 itu lebih efisien, cepat, tapi minusnya RAM-nya agak bengkak. Kenapa? Karena dia ini mengutamakan kecepatan kompresi daripada banyaknya kompresi.
Kalau kalian pengen RAM lebih lega, pakai JSTD, kompresinya lebih kuat, jadi dia ngompresi 1 GB jadi 500 MB gitu misalkan. Kalau LSD 4 1 GB jadi 200 MB gitu. Jadi RAM kalian bakal lebih lega kalau pakai JSTD. Cuman dia nggak secepat LZ4 untuk kompresinya gitu. Unpack repack hasil kompresi itu nggak secepat LZ4. Ini kemudian size-nya yang alokasinya untuk dipakai untuk kompresi bisa diatur sendiri mau berapa GB, misalkan 4 GB, tinggal apply aja, bakal terset sebagai 4 GB di sini. Oke, itu kapasitas ini. Kalau kita bilang, kalau orang-orang awam mungkin tahunya ini RAM extended lah katanya lah gitu loh ya, tapi sebenarnya beda ZRAM sama RAM extended, tapi kita bilang aja begitu biar gampang dimengerti. Oke, lanjut kita ke Swapiness. Di Swapiness ini nilainya ada, kalau kalian perhatikan, ada plus free RAM sama plus speed aku buat di situ. Kenapa? Karena Swapiness ini adalah seberapa agresif si ZRAM ini ngekompres isi dari RAM. Jadi semakin agresif nilainya kalian bikin semakin tinggi, semakin sering dia ngekompres data di RAM sebagai ZRAM gitu, sebagai hasil kompresi gitu. Jadi makin lega lah itu RAM-nya, karena banyak dari data RAM dikompres lebih kecil gitu. Plusnya itu, tapi minusnya kalian buka aplikasi itu bakal lebih lama kebuka, agak lebih lambat mungkin terasa, mungkin nggak kerasa ya. Kalau HP kalian ya chipsetnya kentang bakal kerasa, tapi kalau misalkan chipsetnya oke-oke aja kayak G99, G88 masih cukup lah ya, nggak bakal kerasa jauh. Tapi jelas kalau kalian buat di sini ke speed, oke, Swapiness bakal update jadi 5. Ini berarti mengutamakan kecepatan. Jadi maksudnya si ZRAM ini bakal lebih mengutamakan RAM. HP kita bakal lebih mengutamakan penggunaan RAM fisik daripada penggunaan ZRAM gitu. Jadi data-data aplikasi bakal semua dipakai RAM fisik yang lebih cepat baca tulisnya daripada pakai ZRAM yang harus di repack, di kompres, harus di unpack, di ekstrak, baru dipakai datanya gitu. Makanya dia lebih cepat pastinya. Oke, lanjut kita ada background apps. Ini untuk nunjukin aplikasi apa aja yang berjalan di latar belakang yang bakal bisa kita kill nantinya. Ini masih eksperimental, mungkin di update ke depan bakal disempurnain lagi. Ini cuma iseng-iseng doang, tambahan nanti ya. Jadi kalian harus tetap update, join ke grup biar bisa ngerasain beta test Thunder Clash, biar nggak ketinggalan gitu loh. Oke, itu aja. Jangan lupa join Telegram, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Subscribe itu gratis. Suffered minimal losses. We must remain